وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang sampai saat ini Allah Jalla wa Ala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Marilah kita memperbanyak menanam benih-benih ketaatan di dalam bulan Ramadan, karena dengannya sempurna ibadah puasa yang kita lakukan. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sesungguhnya kita telah memasuki beberapa hari dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah, petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 malam terakhir. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu al-ashrul awakhir min al-Ramadan shadda al-mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Para ulama mengatakan, ma'asyal muslimin, apa maksud daripada syaddal mi'zar? Ini merupakan kinayah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendekati keluarganya di malam hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istri-istrinya di malam-malam tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akbala ala ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ibadah yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu ma'asyarul muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan adalah orang yang sangat luar biasa ibadahnya. Kemudian begitu juga di pertengahan Ramadan adalah orang yang sangat luar biasa ibadahnya. Jangankan di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha sampai bengkak tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah memberikan ampunan kepadamu ya Rasulullah, telah mensucikanmu, telah membersihkanmu, tetapi ibadahmu sangat luar biasa. Ini di luar bulan Ramadan, ma'asyal muslimin, dikisahkan. Bagaimana kiranya dalam bulan Ramadan? Tetapi semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan, kemudian begitu juga di pertengahan Ramadan, jauh lebih semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir. Maka sulit kita membayangkan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu. Maka di antara para sahabat mengatakan, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhi istrinya ketika itu, kemudian melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana Nabi SAW menghidupkan hari-hari Ramadan yang tersisa ketika itu? Disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW, ahya lailahu. Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam 10 tersebut. Rasulullah SAW, dan ini qudwah, petunjuk, suri tauladan, contoh yang datang dari Nabi SAW. Rasulullah SAW, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih.
telah diberikan ampunan oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai bentuk daripada mengajarkan, membimbing kita semua selaku umatnya, terutama para sahabatnya, ahya lailahu, Nabi SAW menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka para ulama kita mengatakan, ma'asyarul muslimin, barang siapa yang tidak terlalu bersemangat di awal-awal Ramadan, begitu juga di pertengahan Ramadan, liyuhsinal khitam, hendaklah di akhir-akhir Ramadan dia betul-betul bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih baik, kata para ulama, seorang muslim di awal-awal Ramadan dia tidak terlalu semangat, tetapi di akhir Ramadan dia bersemangat. Lebih baik daripada seorang muslim di awal-awal Ramadan dia mengencangkan ibadahnya, akan tetapi di akhirnya dia bermalas-malasan, ma'asyarul muslimin. Dia tergoda oleh berbagai macam godaan. Baik dia tidak melaksanakan qiyam, baik dia tidak melaksanakan puasa dengan penuh kekhusyukan, tidak lagi membaca Al-Quran dengan porsi yang semestinya. Jauh lebih baik orang-orang kendati pun di awalnya dia lalai melaksanakan ibadah, tetapi di akhir Ramadan dia betul-betul berusaha untuk bermujahadah, berusaha untuk mengencangkan ibadahnya. Dan inilah petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Begitu datang akhir Ramadan, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggangnya artinya Nabi SAW tidak menggauli keluarganya, istrinya di malam-malam tersebut, tetapi Nabi SAW menghidupkan malam-malam Ramadan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah itu? Menghidupkan malam Ramadan. Apakah sekedar melaksanakan ibadah dengan sendiri? Tidak, tetapi Rasulullah SAW wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW membangunkan keluarganya. Rasulullah SAW tahu apa yang ada keutamaan yang dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia yang akan dibagi oleh Allah Jalla wa Ala kepada siapapun yang bisa menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW tidak ingin mendapatkan keutamaan itu dengan sendirinya, tapi Nabi SAW juga mengajak keluarganya. Wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW membangunkan keluarganya, semuanya melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, kabiran wa saghiran, baik orang-orang yang besar, orang-orang yang sudah dewasa, atau anak-anak, semuanya melaksanakan ibadah, bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala di malam hari itu. Ma'asyarul muslimin ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sebuah sabda Nabi SAW yang mesti kita renungkan, terutama di hari-hari terakhir. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang artinya celaka seseorang, kata Nabi SAW. Celaka seseorang, kata Nabi SAW, man adraka Ramadan falam yughfarulah. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan Ramadan. Sudah lebih dari 20 hari Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Man adraka Ramadan falam yughfarulah. Celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kata Nabi SAW, falam yughfarulah, dan Allah Jalla wa'ala tidak memberikan ampunan untuknya. Kenapa Nabi SAW mengucapkan ucapan ini, ma'asyarul muslimin? Karena betapa besar pintu ampunan dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam bulan Ramadan. Semuanya ampunan, di siang harinya ampunan dibagi oleh Allah Jalla wa'ala, di malam harinya ampunan dibagi oleh Allah Jalla wa'ala, terutama ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Begitu berkah diberikan waktu oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian di akhir sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, mendapatkan doa dari Nabi SAW. Semuanya kebaikan-kebaikan yang dibagi oleh Allah Jalla wa'ala. Begitu besar ampunan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ternyata seorang muslim ada di antara mereka yang tidak diberikan ampunan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka orang ini adalah orang yang celaka, kata Nabi SAW. Maka hadis yang mulia ini, ma'asyarul muslimin, mesti kita renungi, mesti kita pikirkan. Na'udzubillah jika sekiranya kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan bagaimana agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, liyuhsinal khitam,
hendaklah dia memperbaiki amalannya di akhir-akhir Ramadan. Jika seandainya puasa yang kita lakukan 20 hari lebih kurang, tidak dengan imanan wahtisaban, tidak dengan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak dengan ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jal, liyuhsinal khitam, maka hari-hari yang tersisa mari kita lakukan puasa dengan imanan wahtisaban. Janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Nabi, janji dari Allah Jalla wa Ala, man shama Ramadan imanan wahtisaban. Karena puasa, ma'asyiral muslimin, tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, menahan diri dari haus, menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa, tidak. Tetapi puasa yang bermakna di antaranya pelakunya melakukan imanan wahtisaban. Dia berpuasa penuh dengan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, penuh dengan perhitungan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka lakukan puasa-puasa yang tersisa dengan imanan wahtisaban. Kemudian bagaimana agar kita tidak termasuk, na'udzubillah, orang-orang disebutkan celaka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di awal-awalnya kita belum melaksanakan qiyam dengan penuh kehusukan kepada Allah Jalla wa'ala, belum lagi mengikhlaskan sepenuhnya hati kita kepada Allah Jalla wa'ala, liyuhsinal khitam, hendaklah hari-hari yang tersisa kita melaksanakan qiyam dengan penuh keikhlasan hati kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan hari-hari yang tersisa kita melaksanakan qiyam dengan penuh kehusukan kepada Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang bermakna salatnya di mata Allah Jalla wa'ala tidak hanya orang-orang sekedar melaksanakan salatnya dengan rukunnya, dengan wajibatnya, dengan sunnah-sunnahnya, tetapi mereka-mereka yang bisa berdiri kepada Allah Jalla wa'ala atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah kalian menghadap kepada Allah Jalla wa'ala penuh dengan kehusukan, kata Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah mengabarkan kepada kita orang-orang yang salat, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang bisa melaksanakan salat penuh dengan kehusukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia salat, Allahu Akbar, maka putus hubungannya dengan dunia, maka putus hubungannya dengan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan salat yang dia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Dia hanya ingat perkara-perkara salat, dia hanya ingat doa penghambaan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Beginilah salat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Para sahabat ketika mereka melaksanakan salat, ma'asyiral muslimin, faka'anna ala ru'usihimut thair, bagaikan di atas kepala-kepala para sahabat itu seekor burung yang hinggap, ma'asyiral muslimin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang melaksanakan salat yang penuh dengan kehusukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di awal-awalnya kita belum melaksanakan qiyamut tarawih dengan penuh kehusukan, belum dengan penuh kehusukan kepada Allah Jalla wa'ala, maka liyuhsinal khitam, hendaklah kita melaksanakan qiyam dengan hari-hari yang tersisa dengan mengkhusukkan qiyam Ramadan atau qiyamut tarawih yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ma'asyiral muslimin, agar kita terhindar dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecelakaan yang disebutkan oleh Nabi, orang-orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah Jalla wa'ala, mari kita bermujahadah menggapai nilai-nilai takwa, ma'asyiral muslimin, dengan menanam benih-benih ketaatan sebanyak-banyaknya. Wallahi begitu banyak benih-benih ketaatan, begitu banyak benih-benih ketaatan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, terutama ketaatan yang begitu kuat hubungannya dengan bulan Ramadan, yang begitu erat hubungannya dengan bulan Ramadan. Di antaranya adalah iftarus saim, memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana qudwah yang datang dari salaful ummah, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, apa yang mereka lakukan di antaranya adalah iftarus saimin. Mereka mengeluarkan sebagian hartanya kemudian memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, ma'asyiral muslimin. Pahala yang sangat besar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang-orang yang berpuasa tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita tanamkan ma'asyiral muslimin yaitu tilawatul Quran. Barang siapa yang sebelumnya belum mengkhatamkan Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran dengan memaknai Al-Quran ke dalam kehidupannya, maka di akhir-akhir Ramadan liyuhsinal khitam, hendaklah dia bermujahadah membaca Al-Quran. Al-Quran ma'asyiral muslimin cahaya yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Berikan cahaya ke dalam hati kita agar mudah kita melakukan pintu-pintu ketaatan, agar mudah hati kita tersentuh menanam benih-benih ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dengan cahaya yang datang dari Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami turunkan cahaya yang nyata kepada kalian, kata Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang yang hatinya bercahaya karena Al-Quran, maka hatinya akan sensitif. Orang-orang yang bercahaya hatinya karena Al-Quran, maka hatinya akan salim, maka hatinya akan lembut. Orang-orang yang lembut hatinya, dia akan mudah melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, terutama pada musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antaranya adalah syahrul Ramadan. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah selalu kita merenungi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ancaman orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala, maka celaka dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Nabi menjadi bahan renungan bagi kita di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Na'udzubillah, andaikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin, di akhir Ramadan ada salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia merupakan syariat daripada syariat agama Islam, yaitu menunaikan zakatul fitri, yaitu menunaikan zakat fitrah. Salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Tapi sesuatu yang dibicarakan oleh Nabi adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan dikeluarkan oleh banyak para ulama dalam kitab hadis yang mereka tulis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri, kata Ibnu Abbas, tahratan lis-shaim minal lawi war rafath, sebagai pensucian untuk orang-orang yang melaksanakan puasa dari ucapan-ucapan yang tidak baik atau dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita selaku sebagai seorang muslim banyak mengucapkan ucapan yang sia-sia ma'asyiral muslimin. Kita berusaha menjaga lisan kita, kita berusaha menjaga perilaku kita, tapi masih ada kekurangan-kekurangan pastinya ma'asyiral muslimin. Maka kekurangan itu bisa kita sempurnakan di antaranya, bisa kita sucikan di antaranya dengan melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sadaqatul fitri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih diri bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, sebagai pensucian diri bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Allah Jalla wa ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh mendapat keberuntungan orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Para ulama mengatakan, bagaimana seorang muslim mensucikan dirinya, bagaimana seorang muslim membersihkan dirinya, dengan melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah, dengan melakukan benih-benih ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka salah satu benih ketaatan yang bisa mensucikan diri seorang muslim, yang bisa membersihkan diri seorang yang melaksanakan puasa kepada Allah Jalla wa'ala, kekurangan lisannya, kekurangan perbuatannya, dengan melaksanakan salah satu syariat Islam, salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnatun wajibatun, sunnah yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan sadaqatul fitri.
melaksanakan sedekatul fitri. Bahkan saking tinggi kewajibannya ma'asyarul muslimin, sedekatul fitri juga diwajibkan dan dianjurkan kepada seseorang kendati pun dia masih anak-anak. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, disebutkan oleh para ulama terutama juga dari kalangan muhadditsin, kewajibannya diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala dzakarin wa ala unsa wa ala saghirin wa ala kabir, kepada laki-laki, kepada wanita, kepada orang-orang yang sudah dewasa, kepada anak-anak sekalipun ma'asyarul muslimin. Maka kalau sekiranya dia anak-anak, maka yang membayarnya adalah walinya. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan sedekatul fitri ma'asyarul muslimin. Maka Nabi katakan tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih diri bagi seorang yang berpuasa. Ucapan-ucapan yang sia-sia yang dia ucapkan, perbuatan sia-sia yang dia lakukan. Kemudian ketika dia, kata Nabi SAW, faman addaha qabla as-salah fahiya sadaqatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang menunaikan sedekatul fitri sebelum melaksanakan salatul Id, itulah sedekah yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Faman addaha ba'da as-salah, barang siapa yang menunaikan sedekatul fitri setelah salatul Id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia merupakan salah satu daripada sedekah-sedekah biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan waktu mengeluarkan sedekatul fitri adalah qabla salatil Id, sebelum salatul Id. Faman addaha ba'da salah, barang siapa yang menunaikan sedekatul fitri setelah salat, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, karena Nabi mengatakan faman addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang menunaikan sedekatul fitri setelah melaksanakan salatul Id, maka sama dia memberikan sedekah biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kewajiban. Kemudian bagaimana seorang muslim mengeluarkan sedekatul fitri? Maka mengeluarkan sedekatul fitri kembali kepada petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhrajuhu 'anit ta'am, ikhrajuhu 'anil qutil yaum. Dia mengeluarkan sedekatul fitri berbentuk makanan pokok yang ada di tempatnya. Ini qudwah, suri tauladan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para tabi'in, dilakukan oleh para tabi'ut tabi'in. Mereka mengeluarkan sedekatul fitri dengan mengeluarkan makanan pokok yang mereka makan ketika itu. Maka mayoritas para ulama mengatakan ma'asyarul muslimin, kewajiban bagi seorang muslim melaksanakan sedekatul fitri ala kabirin wa ala saghirin wa ala dzakarin wa ala untha. Seorang yang sudah dewasa, anak-anak, laki-laki dan wanita, kewajiban mereka melaksanakan sedekatul fitri, kemudian mengeluarkan sedekatul fitri dari makanan pokok yang ada di tempat itu. Mayoritas para ulama mengatakan demikian ma'asyarul muslimin. Sebagian memberikan rukhsah, keringanan, diganti dengan uang ketika betul-betul sangat dibutuhkan oleh orang-orang fakir. Misalnya orang-orang fakir, mereka sudah memiliki makanan-makanan, akan tetapi ada kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi, yang belum mereka bisa penuhi. Seperti mereka tidak memiliki uang sedikit pun, atau sesuatu yang mereka butuhkan untuk membelinya, dan mereka tidak bisa membelinya kecuali dengan uang, sementara mereka tidak punya uang. Jika sekiranya keadaan-keadaan darurat seperti ini, maka sebagian para ulama memberikan rukhsah menggantinya dengan uang. Tetapi mungkin hal ini sangat jarang terjadi ma'asyarul muslimin. Maka kita katakan kembali kepada hukum asal sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas para ulama, ikhrajuhu 'anil qut, mengeluarkan zakatul fitri dengan makanan pokok, karena ini qudwah, suri tauladan, bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterapkan oleh para sahabat dan diterapkan oleh kaum salaf ma'asyarul muslimin. Kemudian berapa yang mesti kita keluarkan? Yang mesti kita keluarkan adalah 1 sa' daripada makanan. Wasa'u arba'atu amdad, kata para ulama. 1 sa' itu 4 mud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takaran mud itu tidak bisa dipastikan dengan secara pasti
berbentuk kilonya, maka terjadilah para ulama perbedaan pendapat di antara mereka. Sebagian mengatakan 2,4 kilo, 2,5 kilo, sebagian mengatakan 3 kilo. Maka siapa yang mengeluarkan 2,5 kilo, maka insya Allah ini sudah diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tetapi siapa yang lebih mengeluarkan, bisa mengeluarkan lebih dari itu, 3 kilo, maka ini kita berharap tentu ini lebih baik di mata Allah Jalla wa'ala, wallahu a'lam. Maka inilah ma'asyarul muslimin, di antara ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di akhir-akhir Ramadan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Semestinya seorang muslim mendapatkan ampunan, karena ampunan itu dibagi oleh Allah Jalla wa'ala. Ampunan itu diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Awal Ramadan ampunan, tengah Ramadan ampunan, akhir Ramadan ampunan, siang Ramadan ampunan, malam Ramadan ampunan. Subhanallahil azim, begitu luas dan lebarnya pintu ampunan. Ternyata ada orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Alangkah celakanya mereka disebutkan oleh Nabi SAW. Sama dengan orang-orang yang masuk neraka, ma'asyarul muslimin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada orang yang masuk ke dalam api neraka itu kecuali orang-orang yang celaka. Kata Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak celaka? Pintu-pintu kebaikan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya tentang pintu-pintu kebaikan. Apa kata Nabi? Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Melakukan kebaikan sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana caranya? Minta kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala. Berusaha kita menanam benih-benih ketaatan. Benarkan Nabi SAW, benarkan Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Maka Allah Jalla wa'ala akan menuntun kita kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian jaga lisan kita, akan Allah tuntun kita kepada kebaikan-kebaikan. Setiap seorang muslim melakukan benih ketaatan, satu ketaatan dilipat gandakan menjadi 10 ketaatan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan bisa lebih, sampai 70 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Ada ibadah yang dilebihkan lipat gandanya daripada itu oleh Allah Jalla wa'ala. Ternyata begitu ditimbang kebaikannya dan keburukannya, lebih berat keburukannya, ma'asyarul muslimin. Sementara keburukannya tidak diberikan lipat ganda oleh Allah Jalla wa'ala. Kebaikan dilipat ganda minimalnya 10, bahkan sampai 70, sampai 700, bahkan lebih. Begitu kejahatan tidak dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala, ternyata masih berat timbangan kejahatannya. Alangkah celakanya orang ini. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke api neraka kecuali orang-orang yang binasa, kata Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak? Pintu kebaikan Allah mudahkan, Allah lipat gandakan, ternyata masih unggul kejahatan yang dilakukan. Sama dengan Ramadan, ma'asyarul muslimin. Pintu ampunan begitu besar dibagi oleh Allah Jalla wa'ala. Kebaikan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Hati kita terdorong untuk melakukan benih-benih ketaatan. Karena pintu neraka ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Semua pintu surga dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Para syaitan dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Tetapi ternyata yang seharusnya seorang muslim mendapatkan ampunan, dia tidak diberikan ampunan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka beberapa poin yang telah kita sampaikan, ma'asyarul muslimin, dengan ringkas kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan muhasabah, introspeksi diri. Barang siapa yang belum sempurna salatnya, puasanya, tilawahnya, sedekahnya, menanam benih-benih ketaatannya di awal-awal Ramadan, liyuhsinal khitam, hendaklah dia menyempurnakan di akhir-akhir Ramadan. Itu jauh lebih baik, ma'asyarul muslimin, daripada di awalnya bersemangat akan tetapi di akhirnya dia justru melakukan kelalaian-kelalaian kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat terutama untuk kami, kemudian untuk kaum muslimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anna ala abdi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.